Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Waqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innahu khabirum bima ta'malun. Hari sidang Jumat yang mulia, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah berbagai kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan. Ini adalah merupakan nikmat Allah yang luar biasa, yang dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan kita mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Salam serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan teladan terbaik kepada kita, yang dengan teladan tersebut kita mampu memilih kemudian memeluk agama diridhai oleh Allah, yaitu agama Islam. Hari sidang Jumat yang mulia, dalam suatu saat Rasulullah bersabda kepada para sahabat bahwa tidaklah bisa memasukkan seseorang ke dalam surga yaitu amalnya. Maka para sahabat pun merasa kaget. Wala anta ya Rasulullah, demikian juga engkau ya Rasulullah tidak bisa masuk surga karena amal. Dijawab oleh Rasulullah, wala ana, walaupun aku. Kemudian Rasulullah melanjutkan, illa ayataghammadani yawwa birahmah, kecuali apabila telah dibungkus oleh rahmat Allah. Jadi amalan seseorang bukan jaminan memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah, tetapi karena itu memang karena rahmat dari Allah. Sehingga dalam suatu riwayat diceritakan ada seseorang beribadah selama 1000 tahun. Di sampingnya ada telaga yang setiap saat bisa minum air. Di sampingnya di situ ada pohon delima yang setiap saat kita bisa memetik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Setelah beribadah selama 1000 tahun, kemudian Allah mengatakan, masuklah ke surga dengan rahmatku. Kemudian orang tersebut bertanya, mengapa ya Allah, bukan karena amalku? Kemudian Allah memberikan perhitungan, kalau begitu mari kita hitung amal kalian selama 1000 tahun. Kita timbang, kita kruskan. Akhirnya setelah dikruskan, ternyata hanya untuk mendapatkan sebelah mata. Jadi ibadah 1000 tahun hanya mendapatkan sebelah mata. Sehingga Allah mengatakan bahwa masuklah surga dengan rahmatku. Maka dari itu kita beramal, tetap kita beramal, tapi kita tetap mengharapkan yaitu rahmat dari Allah. Difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ati'ullaha war rasul la'alakum turhamun. Jadi salah satu amalan kita untuk mendapatkan rahmat Allah yaitu kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, la'alakum turhamun, agar kamu sekalian mendapatkan rahmat. Demikian juga ketika dibacakan Al-Quran kemudian kita mendengarkan, maka dengan itu kita akan mendapatkan rahmat Allah. Allah mengatakan, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, diamlah, la'alakum turhamun, agar kamu sekalian mendapatkan rahmat Allah.
Dan banyak sekali amal-amal yang bisa kita lakukan, dengan begitu kita mendapatkan rahmat Allah. Di antaranya Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'alakum turhamun. Maka tegakkanlah salat, sampaikan zakat, wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul, la'alakum turhamun, agar kamu sekalian mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi itu adalah sebagian daripada amalan-amalan yang mana itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Maka dari itu janganlah kita sampai meremehkan amalan-amalan yang kecil yang menurut kita tidak berharga, tapi kita tidak tahu nilai di hadapan Allah, dan bisa jadi amal kecil itu yang bisa menyelamatkan diri kita sehingga Allah memberikan rahmatnya kemudian memasukkan kita ke dalam surga. Seperti dikatakan oleh Rasulullah, tidaklah memasukkan seseorang ke dalam surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Maka dari itu hendaklah kita selalu berusaha bagaimana melaksanakan perintah-perintah Allah, amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dengan begitu kita akan mendapatkan rahmat Allah. Kemudian dalam surat Yasin Allah berfirman wa idza qila lahum anfiqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'alakum turhamun. Kemudian ketika dikatakan kepada mereka anfiqu min baini aidikum, infakkanlah min baini aidikum, apa yang ada di depan, wa ma khalfakum, apa yang di belakang kamu sekalian. Bisa jadi maksudnya secara terang-terangan maupun secara sembunyi. La'alakum turhamun, agar kamu sekalian mendapatkan rahmat Allah. Jadi rahmat Allah begitu luar biasa, dan itu adalah harapan kita selain amalan-amalan yang kita lakukan. Dalam surat Taubah ayat 20 dikatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dama darajatun indallah ulaika humul muflihun. Yubassaruhum Rabbum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha naimum mukim. Dikatakan alladzina amanu wa hajaru, orang-orang yang beriman dan berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wa amwalahum wa anfusahum, jihad di jalan Allah dengan harta maupun dirinya, a'dhamu darajatan, maka derajatnya sangat tinggi, sangat agung derajat indallah di sisi Allah. Ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Yubassaruhum rabbuhum bi rahmatin minhu, maka mereka mendapat kabar gembira, yaitu rahmat dari Allah, wa ridwan, dan keridhaan, wa jannatin, dan surga, lahum fiha naimum mukim, mereka di dalam surga dalam keadaan nikmat yang terus menerus. Hari sidang Jumat yang mulia itu diantaranya aman-aman yang diperintahkan oleh Allah, yang dengan itu kita mendapatkan rahmat Allah. Hari sidang Jumat yang mulia di dalam surah Al-Baqarah kita sering mendengar kalimat ini, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Jadi orang yang sabar yaitu orang yang ketika mendapatkan musibah kemudian mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan ini adalah bukti orang yang sabar. Kalau orang tidak sabar maka tidak akan pernah mampu mengatakan kalimat tersebut. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbi, mereka mendapatkan salawat wa rahmah, dan rahmat. Jadi dengan sabar itu kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Maka dari itu saya mengajak khususnya pribadi saya sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian,
Marilah kita selalu berusaha untuk melaksanakan amalan-amalan yang mana dengan amalan tersebut Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Yang dengan rahmat tersebut Allah akan memberikan keselamatan kepada kita tanpa mengandalkan amalan kita, dan kita sangat mengharapkan rahmat dari Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqu la'allakum tuflihun. Hari ini sidang Jumat yang mulia telah kami terangkan di awal beberapa amalan yang di situ akan mendapatkan rahmat Allah. Di antaranya dengan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Apabila kita menegakkan salat, kita menyampaikan zakat, maka dengan itu kita akan mendapatkan rahmat Allah. Kemudian dengan takwa, dengan kita bersabar, maka di situ akan juga mendapatkan rahmat Allah. Dan masih banyak amalan-amalan yang lain yang di situ dengan begitu dan amalan tersebut kita mengharapkan rahmat Allah. Hari sidang Jumat yang mulia, dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Dalam hadis yang lain, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Jadi Allah punya sifat murka, tapi sifat rahmat Allah lebih dominan daripada kemurkaan Allah. Maka dari itu hendaklah kita selalu berusaha setiap saat, setiap waktu bagaimana dengan amalan-amalan tersebut akan mendapatkan rahmat Allah. Karena seseorang tidaklah masuk surga kecuali hanya karena rahmat Allah. Maka dengan amalan-amalan tersebut semoga kita memperoleh rahmat yang dijanjikan oleh Allah. Marilah kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan bimbingannya kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq alana sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam. Allahu akbar.